Abu Nawas dan keledai yang bisa menghitung. Di sebuah negeri yang penuh dengan intrik dan tawa, hiduplah seorang pria yang akalnya setajam pedang. Namanya Abu Nawas. Kisah kali ini dimulai di singgasana megah istana Baghdad, di mana sang raja, Harun ar-Rasyid, tampak gelisah. Raja berjalan mondar-mandir di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas, aku dapat kabar burung. Katanya kau punya keledai ajaib yang bisa menghitung. Benar begitu? Tanyanya dengan nada menantang. Abu Nawas, dengan senyum liciknya yang khas, menjawab, benar sekali, Tuanku Raja. Keledai itu bahkan bisa menghitung lebih cepat daripada Menteri Keuangan istana. Mendengar itu, Raja tertawa keras. Bohong, aku tidak percaya. Kalau kau berani, bawa keledai itu besok ke istana. Aku ingin melihat sendiri keajaibannya dengan mata kepalaku. Abu Nawas menunduk hormat, seolah menerima tantangan itu dengan mudah. Baik, Tuanku. Perintah Tuanku akan hamba laksanakan. Tapi, hamba mohon satu syarat kecil. Raja mengangkat alisnya. Syarat? Apa syaratnya? Katakan. Dengan wajah serius, Abu Nawas berkata, hamba hanya memohon agar Tuanku berjanji tidak akan marah apapun yang terjadi nanti di hadapan Tuanku. Raja, yang sudah sangat penasaran, langsung setuju. Baik, aku berjanji, aku tidak akan marah. Sekarang pergilah dan siapkan keledai pintarmu itu. Keesokan harinya seluruh istana berkumpul. Semua orang penasaran ingin melihat keledai ajaib milik Abu Nawas. Tak lama kemudian Abu Nawas pun tiba, menuntun seekor keledai yang tampak, sangat biasa. Bulunya kusam, matanya sayu, dan jalannya pun gontai. Melihat keledai itu, Raja langsung tertawa terbahak-bahak hingga perutnya sakit. Ini keledai ajaibmu, Abu Nawas? Hahaha, kelihatannya lebih bodoh dari pengawalku sendiri. Di sudut ruangan, seorang pengawal yang berdiri tegap tampak tersinggung. Ia berdeham pelan dan bergumam. Tuanku, saya masih di sini loh. Abu Nawas tetap tenang, seolah ejekan raja adalah angin lalu. Penampilan bisa menipu, Tuanku. Baiklah, mari kita buktikan kecerdasannya. Tuanku sebutkan angka berapapun, dan keledai ini akan mengangguk sesuai jumlahnya. Raja masih meremehkan, namun rasa penasarannya lebih besar. Ia berseru dengan suara lantang, baik, aku sebut angka 3. Semua mata tertuju pada keledai itu. Abu Nawas menatap keledainya dengan tajam, seolah memberi perintah tanpa suara. Dan benar saja, keledai itu mengeluarkan suara khasnya, hei, 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 sambil menganggukkan kepalanya perlahan, tepat 3 kali. Istana yang tadinya riuh dengan tawa, kini hening seketika. Raja terperangah, matanya membelalak, tak percaya. Luar biasa, ini tidak mungkin. Coba angka lain, aku mau angka yang lebih besar, 9. Lagi-lagi Abu Nawas hanya menatap keledainya. Keledai itu kembali bersuara, hei. Lalu dengan sabar menganggukkan kepalanya sebanyak 9 kali, tanpa salah satu pun. Kali ini Raja tidak bisa menahan kekagumannya. Ia berdiri dan bertepuk tangan dengan meriah. Hebat, sungguh hebat. Abu Nawas, bagaimana kau bisa melatih binatang ini menjadi sepintar ini? Apa rahasianya? Abu Nawas hanya tersenyum misterius. Sementara itu, pengawal yang tadi diejek Raja merasa sangat penasaran. Aku harus tahu rahasianya, gumamnya pada diri sendiri. Diam, diam. Ia menyelinap mendekati kandang tempat keledai itu diikat. Ia ingin memeriksa, mungkin ada alat rahasia atau semacamnya. Namun, saat ia baru saja membungkuk di belakang keledai itu, tiba-tiba, peletak. Kaki belakang si keledai melesat cepat dan menendang tepat di kepala pengawal itu. Aduh! Teriak si pengawal sambil memegangi kepalanya yang benjol. Kenapa keledainya galak sekali? Melihat kejadian itu, Abu Nawas tidak bisa menahan tawa kecilnya. Nah, itulah rahasianya, wahai pengawal yang pemberani. Semua orang menoleh ke arah Abu Nawas, menunggu penjelasan. Sambil tertawa, Abu Nawas melanjutkan, setiap kali Raja menyebutkan angka, aku diam-diam mencubit ekornya sesuai jumlah itu.
Jadi anggukan kepalanya itu sebenarnya bukan karena pintar, tapi karena ia sedang menahan sakit dan kesal. Sontak, seluruh istana meledak dalam tawa. Raja bahkan tertawa paling keras sampai hampir jatuh dari kursinya. Air matanya keluar karena geli. Abu Nawas, Abu Nawas, kau ini benar-benar penipu paling cerdas di seluruh Baghdad. Aku hampir saja percaya. Abu Nawas membungkuk sambil tersenyum tenang. Terima kasih tuanku. Hamba tidak menipu. Hamba hanya menggunakan logika yang sedikit menyakitkan bagi si keledai. Setelah tawanya reda, Raja berkata, "Baiklah Abu Nawas. Karena kecerdikanmu ini aku memberimu hadiah. Tapi mulai sekarang kau dilarang keras mengajar keledai lagi di negeriku." Abu Nawas menjawab, "Baik, tuanku. Tapi kalau tuanku mau, sebagai gantinya, saya bisa ajarkan pengawal tuanku agar bisa menghitung juga." Mendengar itu, tawa raja dan seluruh isi istana kembali pecah, lebih keras dari sebelumnya. Pengawal yang malang itu hanya bisa tersipu malu sambil mengusap-usap benjol di kepalanya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kecerdikan bukan hanya soal ilmu pengetahuan, tapi juga tentang bagaimana kita menggunakan akal untuk menghadapi situasi yang sulit atau bahkan menghadapi orang yang terlalu ingin tahu. Terkadang, solusi paling cerdas adalah yang paling tak terduga. Nah, itu dia kisah lucu dan cerdik dari Abu Nawas. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like, dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.